Kenapa orang yang paham spiritualitas itu justru bukan dari pemuka agama? Malah yang bisa paham spiritualitas itu justru orang-orang yang kalau kita amati, mereka tidak jelas agamanya apa. Mereka itu bisa memahami spiritualitas hingga ke sisi terdalamnya di saat para pendeta agama, kiai agama, pemimpin agama, bahkan penceramah agama sendiri tidak paham bagaimana esensi dan hakikat dari agama mereka sendiri. Di barat, sudah banyak sekali kreator, ilmuwan, dan filsuf yang mengkaji agama hingga ke sisi terdalam, bahkan hingga ke level spiritualitas. Bahkan mereka juga banyak yang aktif menerbitkan buku dan uniknya mereka bisa menemukan hakikat spiritualitas dan bisa mengimplementasikan ilmunya untuk humanisme, untuk umat manusia, dan untuk kebaikan peradaban. Contohnya seperti pada filsafat Hindu tentang Trimurti dan Tridewi. Banyak kreator, ilmuwan, dan filsuf barat yang sudah membedah hakikat Trimurti dan Tridewi ini dan mereka bisa mengimplementasikan maknanya demi kemanusiaan. Tanpa disadari, inilah yang membuat bangsa barat lebih maju di saat bangsa-bangsa di timur yang merupakan sumber dari agama dan filsafat spiritual yang asli, justru masih banyak yang terlena dengan batasan-batasan agama dan kesadaran yang rendah. Contohnya dalam filosofi Dewi Kali, yang merupakan syaktinya Dewa Siwa. Sudah banyak kreator, penulis, ilmuwan, dan filsuf barat yang memahami bahwa Dewi Kali atau Dewi Durga adalah perlambang bagi energi kemarahan, ego, dan nafsu manusia, yang mana sebenarnya emosi-emosi negatif, ego, dan nafsu ini ada bukan untuk dihilangkan sepenuhnya. Tapi dengan kebijaksanaan, emosi-emosi ini bisa digunakan sebagai perlindungan dan pertahanan diri, bisa digunakan sebagai senjata yang sangat powerful, sekaligus bisa ditransendensikan menjadi kesadaran yang powerful yang bisa membuat manusia membuka sendiri kekuatan dewata mereka. Bahkan banyak sekali ilmuwan barat yang akhirnya memperkaya teori-teori sains, mereka banyak menemukan teori-teori sains baru justru berawal dari mengkaji ajaran-ajaran spiritual dan juga agama-agama di timur kuno. Contohnya seperti ilmu fisika kuantum, sebenarnya itu berasal dari ajaran spiritual kuno yang dulu banyak berkembang di Cina, India, dan Nusantara. Kenapa sih orang-orang barat yang tidak terafiliasi dengan agama manapun justru banyak yang tercerahkan dan bisa menemukan hakikat serta esensi dari sebuah agama hingga ke spiritual? Karena orang-orang seperti ini sudah bebas, sudah lepas dari ikatan agama apapun, sehingga otak mereka pun bebas untuk belajar tanpa terikat dalam pakem-pakem dan batasan-batasan yang menghambat kecerdasan otak dalam berpikir. Sedangkan orang-orang di negara timur justru banyak yang terhambat dalam batasan-batasan agama yang ada, sehingga mereka takut untuk berpikir bebas dan ini membuat kesadaran manusia terhenti di level yang rendah. Akhirnya mereka malah sibuk menyalahkan dan menganggap sesat siapa saja yang berupaya untuk mengkaji spiritualitas agama.